Oke, Mas Ben. Tadi sebenarnya aku udah coba, rekam layar, tapi ternyata nggak masuk, Mas, gambar-gambarnya. Oke, pertama kita, perlu tahu cara untuk transaksi via transfer ya, Mas, ya. Jadi nanti di bagian aplikasi kasir ketika ada pembayaran, nah itu akan muncul di bagian transfer sini, Mas, gitu. Tadi aku udah buatin yang transfer mandiri, tapi ternyata nggak muncul di layar. Nah, caranya gimana, Mas, masuk ke bagian lainnya, pilih pengaturan, Mas, terus pilih bagian pembayaran. Pilih kembali untuk pembayaran non tunai, Mas. Nah, di sini Mas tambahkan untuk pembayaran non tunainya, masukin nama outletnya apa, terus nama pembayarannya misalnya Bank BCA gitu misalnya ya. Di sini jenisnya transfer ke rekening, di sini BCA, masukin provider atau banknya, di sini kita masukin sebetulnya untuk naik ke akuntansinya, Mas. Kita pilihnya rekening bank aja gitu, kita simpan. Nah, ini sudah masuk untuk pencatatan pembayaran non tunai cukup seperti ini. Di bagian aplikasinya, karena aku refresh dulu sebentar. Nah, ketika ingin pembayaran, kita pilihnya transfer, kita pilihnya BCA, Mas. Ini ada opsinya, Mas Ben mau masukin nama pengirimnya atau enggak, nama pengirim rekening. Barangkali perlu untuk ngecek di bagian mutasi rekening, gitu ya. Itu bisa dimasukin nomor kartu pelanggan, bahkan sampai catatan khusus, gitu ya. Nah, ini kita simpan. Jadi nanti di sini tercatat sebagai transfer melalui BCA. Kita selesaikan, Mas. Kita itu untuk penambahan transaksi via transfer. Terus kemudian cara mengintegrasikan dengan QRIS. Aku tangkap sih mengintegrasikan dengan QRIS Majopay ya, Mas ya. Nah, masih di bagian pengaturan, Mas masuk ke bagian akun profile. Nah, di sini ada bagian informasi rekening, Mas, dipilih. Mas masukin dulu untuk rekening yang memang mau dijadikan rekening penampung gitu ya dari merchant. Gitu. Nah, bisa tambahkan untuk tambah rekening banknya, Mas. Pilihnya rekening terdaftar. Untuk pembuatan Majopay ini penggunakan untuk bank BCA, Mandiri ataupun BRI, Mas. Belum bisa di luar itu. Gitu. Nah, jadi nanti di aplikasi kasirnya ketika kita pilih orderan, ketika mau bayar, ini di sini ada QRIS Majonya nih, kayak gitu, Mas. Jadi sifatnya unik ya kalau yang dinamis gitu. Nah, di bagian foto informasi rekening ini kalau nggak ada buku tabungan bisa masukin untuk screenshot layar aja, Mas, yang menunjukkan nama pemilik rekening dan juga untuk si nama pemilik rekening dan juga nomor rekeningnya, Mas, gitu. Nanti bisa diupload di sini supaya bisa diverifikasi oleh tim Majo sampai ada keterangannya terverifikasi. Kalau misalnya masih menunggu, keterangannya menunggu verifikasi ya, Mas, ya. Nanti setelah terverifikasi, Mas masuk ke klik bagian menu putih lagi, pilih layanan, Mas, gitu. Di bagian menu warna hijau, Mas pilih Majo Pay, kemudian pilih QRIS Majo. Nah, di sini Mas bisa nambahin nih, QRIS-nya mau buat yang statis yang ditempel atau yang dinamis, yang setiap orderan itu punya QR-nya masing-masing, Mas. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, cara pembayaran tempo. Cara pembayaran tempo ini bisa dilakukan di dashboard melalui invoice atau melalui aplikasi kasir digitalnya gitu. Ya kan? Kalau untuk yang tempo ini mau sifatnya invoice supaya lebih formal gitu ya. Ini ada di bagian menu warna hijau, menu warna putihnya penjualan, menu warna hijaunya invoice, Mas. Di sini Mas bisa tambahkan invoice-nya sehingga Mas bisa tahu mana yang memang orderan ini lunas, mana yang belum, mana yang masih tempo kayak gitu. Mas, mana yang orderannya masih belum lunas gitu. Nanti kalau misalnya kayak gini, tagihan dia 15.000, aduh terlalu kecil. Ini deh 4.500.000. Nah, bayar tempo dia nih gitu. Kita terima pembayarannya, Mas, gitu ya. Masukin nomor penerimaan penjualan juga. Keterangannya apa, dia bayarnya melalui tunai, edisi, transfer bank atau mungkin e-wallet gitu. Di sini aku masukin transfer bank misalnya. Nah, di sini kita diminta untuk masukin providernya, Mas. Itu transfer ke rekening bank yang mana gitu. Pembayaran yang harusnya 4.500.000 jadinya misalnya 2 juta dulu gitu. Nah, ini simpan. Bisa seperti ini, Mas Ben, atau mau melalui aplikasi kasir majonya, Mas. Gitu. Kalau dari aplikasi kasir majo,
itu akan seperti ini, Mas. Misalnya ada orderan gitu ya dari beberapa produk gitu ya. Misal nih masukin kilogram, aku masukin 10 kilo. Oh, nah aku simpan. Nah di sini ketika misalnya pilihannya memang mau kasbon gitu ya, kita harus masukin pelanggannya, Mas. Bukan kasbon, maksudnya pembayaran tempo. Atas nama siapa nih gitu ya, bisa dimasukin manual kalau sudah ada datanya bisa pilih aja, Mas, gitu untuk data namanya. Gitu. Nah, ini jangan diselesaikan pembayaran, Mas, tapi kita simpan di bagian daftar order. Gitu. Nah, di daftar order ini bisa dilakukan untuk pembayaran tempo. Tadi kita sudah simpan ya, Mas ya. Kita filternya tak masukin di hari ini, Mas. Ya, nah di sini sudah ada tagihan nih 3.700.000. Nah, ketika pembayaran dia mungkin temponya di awal ada DP dulu gitu ya. Nah, untuk DP Mas bisa pilih di bagian jumlah bisa bayar dulu, Mas. Kalau memang nggak mau sekaligus dilunasi gitu. Jadi masih ada uang yang tersisa. Nah, itu pilih bisa jumlah, Mas. Terus kemudian kita masukinnya misalnya di sini bayar 700.000 dulu gitu. Kita proses. Nah, bayarnya pakai apa nih? Pakai tunai, non tunai, transfer, QRIS BCI, QRIS Maju. Tuh. Akhirnya aku bayarnya pakai transfer ke BCA langsung, gitu ya. Sisanya sama. Ketika proses pembayaran di sini ada diminta untuk melunasi lagi tagihan. Tapi kalau dia bayar tempo, ini ditutup aja, Mas. Jadi orderan tersebut akan menggantung, Mas. Gitu. Supaya ketika misalnya mau ada pembayaran lagi, kalau di aplikasi Kasir Majo kita tinggal pilih aja, Mas, filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ketika beda hari pun ini tetap bisa diproses kok. Gitu, Mas. Ya, itu ada dua cara, Mas, terkait pembayaran melalui Tempo. Terus kemudian cara input kasbon. Cara input kasbon sebetulnya sudah ada di akuntansi sudah biasa, Mas. Jadi kita buatkan untuk akun si karyawan gitu ya. Ketika dia tidur, dia menggunakan kalori berapa banyak gitu. Tapi kalau misalnya di aplikasi kasir, Mas cukup masuk ke bagian laporan penjualan aja, Mas. Di sini laporan penjualan, terus kemudian di bagian kas kasir. Gitu. Di sini total kas kasir ada 50.000, kita masuk aja uang keluarnya untuk apa? Untuk asbon misalnya. Kayak gitu ya. Gitu. Terus kemudian riset laporan keuangan sebelumnya. Nah, untuk riset ini Mas bisa melakukan langsung via Majocare atau mau hubungi WhatsApp Majo ya. Itu Majo via WhatsApp juga bisa. Request untuk hapus entah dari transaksinya atau mau dari akuntansinya itu dihapus, Kak. Mas. Biasanya ada dua opsi. Opsi pertama bisa dihapuskan untuk transaksi yang sudah terjadi. Opsi kedua itu terkait daftar invoice terkait akuntansinya gitu. Nah, jadi nanti akan ditanyain juga mau dihapus dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih range-nya. Terus kemudian apa aja mau dihapus gitu. Kalau tidak memungkinkan biasanya dari tim customer support akan buatkan akun baru gitu ya, email akun baru nanti data-datanya itu akan dipindah, Mas gitu. Tapi memang jadinya dari nol lagi, hanya pindah masa langganan aja. Gitu. Terakhir tutorial membeli bahan baku, itu ada di inventory, Mas. Di sini semua, Mas. Dari PO, kemudian pengiriman penjualan sampai ke mutasi antar outletnya. Gitu. Sorry, untuk pengelolaan stok di bagian daftar stok. Kalau untuk pembelian bisa dari PO dulu. Mas ketika tracking mana orderan Mas Ben yang masih menunggu, mana yang sudah diproses gitu ya. Nah, itu udah bisa, Mas. Mana yang diproses, mana yang sudah sampai atau sudah diterima. Gitu, ini prosesnya. Gitu. Nanti bagian kalau mau simpel masukin langsung ke bagian faktur pembelian aja, Mas. Jadi nggak usah bikin PO dulu. Faktur pembelian buatkan terus kemudian atur barang yang diterima. Kita tanpa nomor referensi karena nggak bikin PO dulu. Nah, kemudian masukin barang yang terima apa gitu. Ini sih karena aku lagi ini retail makanan, Mas.
aku masukin, datanya abon sapi nih misalnya gitu ya. Nah, di sini untuk harga beli gitu ya, ini, bisa Mas edit, masih bisa diedit biarpun tadi di awal saat pembuatan daftar produk, nggak bisa misalnya gitu, nggak bisa diedit gitu. Nah, di sini satuannya kalau pakai Advance sudah bisa satuan, Mas, ya. Terus masukin kuantitinya. Terima stoknya di-on-in. Jadi ketika kita simpan, Mas bisa cek di bagian daftar stok, Mas. Gitu. Ada penambahan nggak nih di bagian kelola stok, terus kemudian pilih daftar stok. Gitu, Mas Ben. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mas Ben. Kalau ada yang masih dirasa belum paham, belum ngerti, bisa tanyain Habibi lagi ya Mas ya. Terima kasih Mas Ben. Selamat sore.